Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami berbagi terkait ruang kolaborasi pada modul 1.2 tentang pengembangan soft skill pada peserta didik. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan fasilitator kami yaitu Bapak Mahrani MPD, pengajar praktik Ibu Kristiani SPD, saya sendiri Iskoderiah MPD, rekan saya Ibu Arni Hertina SPD, dan Ibu Sinta Puspitarani SPD. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan nilai-nilai dari guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Adapun yang dimaksud dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid yaitu sebagai guru penggerak, guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid agar tergali semua potensi yang ada pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan nilai mandiri, yaitu guru penggerak yang mandiri berarti yang mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri dengan kesadarannya sendiri mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaboratif. Nilai kolaboratif adalah guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan teman sejawat, orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya, yaitu inovatif. Guru yang bernilai inovatif adalah guru yang selalu menemukan cara baru untuk diterapkan, sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik, menggunakan berbagai sumber belajar, menyenangkan, dan sesuai dengan cara belajar peserta didik. Reflektif artinya sebagai seorang guru yang reflektif adalah guru yang selalu melihat dari sisi positif setiap sasaran dan kritik untuk memperbaiki kualitas diri. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Adapun nilai yang sudah saya miliki sebagai peran guru penggerak adalah nilai yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kemudian, semua nilai yang harus ada pada seorang guru penggerak mulai dari berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan inovatif sudah ada, namun harus ditebalkan agar berdampak positif bagi semua pihak, terutama bagi diri sendiri. Adapun nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah pernah dilakukan oleh masing-masing guru penggerak pada kelompok kami, diantaranya yang pertama yaitu menjadi coach bagi guru lain. Saya, Iis Koderiah, melakukan menjadi coach bagi guru lain, yaitu dengan menerapkan nilai kolaboratif dan mandiri. Hal yang sudah saya lakukan adalah menjadi salah satu narasumber IHT pada tahun 2022, menjadi fasilitator soft skill di MGMP BK Kabupaten Bandung, menjadi fasilitator bimbingan karir pada Forum BKK Cirebon. Selanjutnya, untuk mengikuti berbagai pelatihan secara mandiri yang pernah saya lakukan yaitu pelatihan soft skill, program kesiapan kerja, bimbingan karir, literasi keuangan yang diselenggarakan Save the Children, pelatihan P5BK yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, pelatihan BNSP P3 di PT Klorin Digital Media,
magang guru di PT Akur Pratama dan PT Klorin Digital Media Bandung, serta pelatihan P5 pada tahap 1 dan 2 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal yang sudah dan pernah saya lakukan adalah menjadi wakil kepala sekolah hubungan industri. Hal yang saya lakukan yaitu membuat program PKL untuk peserta didik, mengadakan kegiatan program soft skill dan bimbingan karir kepada peserta didik, bekerja sama dengan industri dan kepala program di setiap jurusan, serta melakukan pemetaan peserta didik dalam pelaksanakan program PKL sesuai dengan kompetensi peserta didik yang dipilih, agar potensi segala peserta didik tergali dengan baik. Selanjutnya, di sini rekan saya yaitu Ibu Arni Hernita, nilai dari guru penggerak yang pertama yaitu berpihak kepada peserta didik dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, melibatkan peran aktif peserta didik, dan menyenangkan. Nilai kolaboratif yang pernah dan akan dilakukan dari nilai guru penggerak yaitu membuat modul P5 dengan guru lintas mapel, membuat modul ajar dengan guru-guru IPA, kemudian nilai mandiri dari Bu Arni Hernita yang pernah dan akan dilakukannya yaitu mengikuti pelatihan dan workshop, melaksanakan kunjungan atau observasi ke tempat yang bisa dijadikan sumber belajar untuk peserta didik. Kemudian, hal yang dilakukan oleh Ibu Sinta Pusparani pada penerapan nilai guru penggerak dan perannya yaitu nilai kolaboratif dan mandiri dengan melatih beberapa teman sejawat pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva, melatih penggunaan LMS Ruang Belajar SMK 5 Pangalengan, melatih penggunaan ChatGPT dalam membuat modul ajar. Selanjutnya, melakukan pelatihan secara mandiri dengan menerapkan nilai kolaboratif dan mandiri, yaitu kegiatan magang industri untuk kompetensi digital marketing, mengikuti pelatihan Google Worksheet Education, Diklat Kurikulum Merdeka, Diklat Guru Vokasi dengan BMTI, dan beberapa kegiatan pelatihan lainnya. Selanjutnya, keberpihakan pada murid, yaitu dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, memfasilitasi kegiatan pengembangan diri siswa melalui berbagai praktik baik, melakukan model pembelajaran PJBL, memberikan bimbingan siswa secara emosional. Berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki calon penggerak, rancangan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, peran menjadi coach bagi guru lain yaitu nama kegiatannya pengembangan soft skill bagi peserta didik, tempat dan waktu kegiatan yaitu di sekolah 2 minggu sekali dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Pengembangan soft skill dari peserta didik itu dimulai dari area intrapersonal dan interpersonal dengan kategori positif, self-concept, self-control, high order thinking skill, communication skill, dan social skill. Adapun materi dari soft skill yang akan diterapkan kepada peserta didik yaitu mengenal diri dan percaya diri, visi dan goal setting, menunda kesenangan, mengelola stres dan kekhawatiran, berpikir kritis dan pemecahan masalah, empati dan proaktif, mendengar aktif, hormat, kerjasama, dan menyelesaikan konflik. Adapun alur kegiatan dari kegiatan soft skill ini yaitu alur kegiatan menggunakan prinsip pembelajaran tandur,
Metode ini memastikan bahwa materi yang disampaikan dengan tahap yang sistematik, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik, tidak langsung ke materi, tetapi membutuhkan minat dan bakat terlebih dahulu agar materi dapat dicerna oleh peserta didik. Tahapan pembelajaran tandur yaitu dimulai dengan menumbuhkan minat, yaitu membantu peserta didik untuk membuka hati, mata, dan telinganya agar pelajaran yang akan dipelajari bisa meresap. Yang kedua, amati prosesnya. Melalui aktivitas pemanasan, situasi atau pengalaman langsung mengajak peserta didik untuk mengalami secara langsung pesan yang akan disampaikan, membantu peserta didik menemukan pelajaran secara langsung. Yang ketiga, namai inti pelajarannya. Menemukan dan menggali poin-poin inti pelajaran sebagai penguatan dari tahap sebelumnya. Yang keempat, demonstrasikan dengan contoh konkret dan membantu peserta didik untuk lebih memahami inti pelajaran dengan melihat contoh konkret baik sebagai sosok yang mewakili inti pelajaran, kejadian, peristiwa, ataupun cerita. Yang kelima, ulangi untuk memperkuat pemahaman, lakukan evaluasi atau feedback untuk mengetahui sejauh mana inti pelajaran dapat dipahami peserta didik. Dan yang terakhir, tahapan dari pembelajaran tandur adalah rayakan. Mensyukuri semua proses yang telah dilewati, bisa berupa yel-yel, lagu atau doa, atau aktivitas lain yang mengajak peserta didik untuk menghargai semua proses yang telah dilaluinya dalam kegiatan pembelajaran. Di sini, untuk implementasinya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah pembukaan, perkenalan, kemudian membuat pohon harapan dan pohon masalah, diskusi dan tech show, pengenalan 5 buket dan 10 soft skill, self assessment score, dan speed dating. Manfaat dari soft skill bagi peserta didik adalah kemampuan berkomunikasi meningkat untuk mengenal karakteristik seseorang, meningkatkan kecerdasan sosial yang melekat, dan dapat beradaptasi baik dalam kehidupan. Adapun keterkaitan nilai guru penggerak dengan metode tandur dalam kegiatan pengembangan soft skill, yang pertama berpihak pada murid. Nilai ini mengacu pada fokus utama guru untuk mendukung dan memprioritaskan kebutuhan serta perkembangan peserta didik. Dalam konteks metode tandur, guru sebagai penggerak harus memastikan bahwa kegiatan pengembangan soft skill didasarkan pada pemahaman dan respon terhadap kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya, nilai mandiri, yaitu nilai ini mencakup kemampuan peserta didik untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan mengelola diri mereka sendiri. Dalam metode tandur, peserta didik akan diajak untuk secara mandiri melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan soft skill. Mereka akan diberikan kesempatan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Adapun keterkaitan dan nilai-nilai penggerak dengan metode tandur dalam kegiatan pengembangan soft skill, yaitu melakukan refleksi. Nilai ini melibatkan peserta didik dalam memperhatikan, mengevaluasi, dan merenungkan pengalaman dan perkembangan mereka dalam metode tandur. Peserta didik akan didorong untuk secara reflektif melihat kemajuan mereka dalam pengembangan soft skill. Mereka akan diminta untuk melakukan evaluasi diri, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta merumuskan tindakan perbaikan. Adapun nilai kolaboratif, yaitu nilai ini menekankan pentingnya bekerja secara tim dan saling mendukung antara peserta didik. Dalam metode tandur, kolaborasi dapat dimasukkan melalui kegiatan yang mendorong kerja kelompok, diskusi, dan berbagi pengetahuan antar peserta didik. Mereka dapat saling memberikan umpan balik, membangun keterampilan komunikasi, dan belajar bersama. Yang terakhir yaitu inovasi. Nilai ini melibatkan eksplorasi, kreativitas, dan pemikiran out of the box dalam mengembangkan soft skill.
Dalam metode Tandur, peserta didik akan didorong untuk mencari solusi baru, menguji pendekatan yang inovatif, dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam mengasah soft skill mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan tugas dari modul 1.2. Terima kasih.